Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Rili, Gembala Sidang, dan hari ini kita akan berbicara tentang suatu topik yang saya beri judul Come and Find Rest. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Juni tahun 2025. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih Engkau berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita kepada Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah sebuah undangan yang secara universal disebarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian yang membaca Alkitab ini. Nah, hari ini saya ingin membahas dari sisi lain, yaitu dari sisi si pendengar, dari sisi kita yang menerima undangan ini. Reaksi kita bisa mengatakan ya kepada undangan itu, menerimanya, atau menolak undangan itu. Apa yang kita rasakan? Grup mana yang paling tersentuh melalui undangan yang ditebarkan ini? Saya akan membahas dari sisi kita, si penerima, bukan dari sisi Yesus yang menyebarkan undangan ini. Nah, saya mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah sosok bungkuk dan lelah berjalan dengan susah payah melalui landscape yang tandus. Bau mereka tertekuk di bawah beban yang tidak terlihat. Harapan yang tak terpenuhi selama bertahun-tahun. Kecemasan yang menggerogoti kesibukan setiap hari yang tiada henti-hentinya. Setiap langkah yang diambil adalah sebuah usaha. Semangat mereka kering seperti tanah retak di bawah kaki mereka. Sepertinya tidak ada harapan. Beban berat yang mereka pikul membuat bungkung mereka pun menjadi bungkuk. Udara penuh dengan debu kekecewaan karena pengalaman yang harus mereka lalui begitu susahnya. Dan cakrawala tidak menawarkan pelipur lara. Hanya perjuangan yang lebih berat setiap harinya. Mereka benar-benar bekerja keras dan berbeban berat. Jiwa mereka berteriak minta tolong. Berikan istirahat, itu jeritan jiwa mereka. Kemudian cahaya lembut menembus kegelapan. Sebuah suara lembut namun bergema menerobos keheningan yang menyesakkan. Marilah kepadaku. Sebuah tawaran, suatu panggilan untuk memberikan kelegaan. Itu bukan perintah, tetapi undangan, bisikan pengertian, bisikan empati. Dengan ragu-ragu sosok itu berbalik. Saat mereka mendekat, beban berat yang menindih mereka itu mulai menghilang. Tidak dengan segera, tetapi sebuah proses. Seperti kabut pagi yang surut di hadapan matahari, perlahan-lahan menghilang dengan terbitnya matahari. Kedamaian yang mendalam dan tidak membebani atau menyelimuti mereka. Nggak ada lagi beban itu. Ketegangan di otot-otot mereka mereda, napas mereka semakin dalam. Ini bukan kelegaan fisik, ini adalah istirahat spiritual yang mendalam. Keyakinan yang tenang bahwa mereka diperhatikan, bahwa mereka diterima. Dan akhirnya
terbebas dari beban yang menghancurkan hidup mereka. Pemandangan berubah menjadi lembut dan untuk pertama kalinya mereka dapat berdiri tegak, benar-benar tenang dan menikmati setiap helaan napas mereka. Nah, undangan dari Yesus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ditujukan untuk semua orang, terlepas dari beban khusus yang mereka pikul. Undangan ini ditujukan untuk siswa yang kewalahan menghadapi ujian, orang tua yang berjuang memenuhi kebutuhan, profesional yang kewalahan menghadapi tenggat waktu, deadline, atau patah hati karena kehilangan, dan juga untuk mereka yang hidup dalam ketertolokan emosional dengan luka yang membekas yang sangat dalam, yang mengalami penganiayaan dan sebagainya ini. Undangan ini ditujukan bagi mereka yang merasakan beban legalisme agama atau beban berat karena mencoba dan lagi mencoba untuk menjadi cukup baik, good enough. Istirahat yang ditawarkan bukanlah kemalasan, bebas dari tugas, bukan. Tetapi kekuatan dan tujuan baru yang ditemukan di hadiratnya yang mengundang ini, Yesus Kristus. Penyerahan beban berat kita ke dalam tangannya yang mampu, yang memungkinkan kasih karunia-Nya meringankan perjalanan hidup kita ini. Kata-kata Yesus, marilah kepadaku semua, bukan sebagian, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku, Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 tadi. Kelegaan seperti apa? Akan kita telusuri. Ini merupakan salah satu undangan yang paling lembut, penuh dengan empati dan pengertian, dan menarik secara universal seperti yang tercatat dalam Alkitab. Berlaku untuk semua orang. Itulah kejeniusan undangan ini. Itu adalah janji pelipur lara, balsem bagi jiwa yang lelah, yang diberikan bukan kepada beberapa orang yang dipilih atau terpilih, tetapi kepada semua orang yang letih lesu, yang menanggung beban hidup, apapun beban hidup itu. Meskipun hakikat mendalam dari janji ini sering dibahas, kalau ini dibahas biasa dibahas dari sisi Yesusnya, namun perhatian yang diberikan hari ini dari kondisi pendengar, karena pembahasan dari kondisi pendengar kurang banget dibahas. Berbagai kondisi, pergumulan, dan kecenderungan yang membentuk bagaimana undangan ilahi ini dapat diterima, dapat dipahami, dan akhirnya diterima atau ditolak. Kita harus mempelajari sisi orang yang menerima undangan ini. Pembahasan firman Minggu pagi hari ini akan menyelidiki implikasi manifaset berbagai aspek atau sisinya dari undangan ini. Kita akan pelajari itu. Khususnya dengan memeriksa berbagai kondisi orang yang letih lesu dan berbeban berat. Mengeksplorasi bagaimana keadaan unik mereka, kesiapan rohani, beban emosional, dan kerangka intelektual yang dapat mempengaruhi kapasitas mereka untuk mendengar, menanggapi, dan akhirnya menemukan ketenangan dalam janji ilahi ini. Seringkali telinga mereka mendengar, tapi tidak mendengar seperti kata Alkitab, karena pikiran mereka dipenuhi oleh keinginan hati mereka sendiri yang dipenuhi dengan penolakan-penolakan di masa lampau. Atau pikiran mereka sedang tertuju kepada sesuatu yang terjadi, pikiran mereka dipenuhi dengan itu dan menolak. Saya ulang, menolak untuk mendengarkan, mengosongkan pikiran ini sementara. Dan ini sangat merugikan. Kita harus dengan tenang menerima janji ini dan menyelidiki hati kita. Ya, dengan berfokus pada pendengar, yaitu kita sekalian, kita memperoleh apresiasi yang lebih luas dan lebih dalam atas inklusivitas radikal dari undangan tersebut dan kekuatan transformatif yang mendalam yang ditawarkannya kepada mereka yang benar-benar
yang benar-benar, saya ulang, yang benar-benar siap menerimanya. Kalau yang nggak siap, ya pikiran sendiri yang berjalan di dalam hal ini. Menolak secara langsung. Kita harus mampu merefleksikan kebutuhan kita dari pihak kita sebagai si penerima undangan ini. Kita lihat beban universalnya seperti apa. Kerja keras dan beban berat dari pihak si penerima undangan ini. Adanya universal burden, labor and heavy laden, kata Alkitab. Nah, premis awal dari undangan tersebut adalah Kristus yang memandang jauh ke depan kepada keadaan manusia yang pada dasarnya terbebani. Inilah empati yang sesungguhnya. Sebelum kita datang, dia sudah menawarkan undangan ini. Ini empati, ini dalam banget. Pengertian ini dalam banget. Ibarat seseorang yang memperhatikan kita dari raut wajah kita. Dia datang mendekat dan menawarkan bantuan. Memberikan telinga untuk mendengar sebuah empati yang dalam. Tapi tidak jarang orang yang datang mendekat kepada kita itu kita tolak. Salah mengerti. Kalau orang tidak mengerti tentang situasi kejiwaan seseorang yang menolak ini, persahabatan itu diakhiri di sana. Tapi kalau dia mengerti, dia mengerti bahwa orang yang sedang mengalami masalah di dalam kehidupannya. Dia bahkan mencoba dengan cara yang lain. Karena kepedulian ini tadi. Karena empati yang murni ini tadi. Ini yang ditawarkan Yesus Kristus yang mengerti ini. Manusia sejak kejatuhan awal dalam dosa harus bekerja keras demi kelangsungan hidup yang bukan bertambah mudah, tapi bertambah berat dari hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, minggu lepas minggu. Bertambah berat setiap harinya. Kerja keras berbicara tentang upaya dan kerja keras dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pengejaran tanpa henti untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan kesuksesan, atau bahkan hidup dalam kebenaran yang tidak hadir dengan sendirinya. Banyak perjuangan yang harus kita hadapi untuk dapat hidup benar. Hidup kita pada hari ini seperti ini. Kehidupan mereka yang lahir pada hari ini ke depannya akan jauh lebih susah. Dunia berputar dalam ketenggelaman, jatuh di dalam dosa sejak Adam memulai ini. Kerja keras ini bersifat fisik menurut jam kerja yang panjang dan melelahkan tubuh dan saling bersaing untuk mendapatkan posisi duduk di tempat di kantor di mana ia berada ini. Banyak mata yang melihat yang menginginkan kursi yang Anda duduki. Kerja keras ini dapat bersifat mental, dapat bersifat melibatkan pemecahan masalah yang rumit dan sulit, pengambilan keputusan yang tidak mudah, dan tekanan dari pengejaran intelektual sekolah. Dan yang paling mendalam dan bersifat spiritual meliputi perjuangan melawan dosa yang menggoda setiap saat. Upaya untuk mendapatkan perkenanan ilahi atau perjuangan tanpa henti untuk membenahi diri. Kita berjuang untuk membenahi diri kita. And yet, seringkali kedengaran ungkapan, not good enough. Tuntutan itu makin banyak sehingga kita sering melihat diri kita not good enough atau mempersalahkan diri kita dan melupakan pihak lain yang menuntut terlalu banyak sehingga memanipulasikan keadaan yang sesungguhnya. Gaslighting yang kita sebut pada hari ini. Dan orang yang ini tidak menyadari bahwa dia berada dalam posisi seperti demikian dan memikirkan dirinya, jangan-jangan dia benar dan aku sudah gila. Perjuangan hidup yang seperti ini. Aspek beban berat mengacu pada beratnya beban yang dipikul. Yang seringkali berada di luar kendali, di luar kontrol seseorang. Beban ini dapat mencakup rasa bersalah, rasa not good enough ini tadi, kesedihan, kecemasan, ketakutan, kekecewaan, tekanan masyarakat, tekanan keluarga, tekanan dari pimpinan, tuntutan agama yang bersifat legalistik, atau beban kecemasan eksistensial yang sangat besar. Saya ulang di sini. Kejeniusan undangan Yesus terletak pada
universalitasnya. Berlaku bagi setiap orang. Undangan ini tidak membeda-bedakan berdasarkan sifat beban atau kedudukan sosial orang yang terbebani. Tidak sama sekali. Apakah seseorang adalah seorang budak di bawah tuan yang kejam? Apakah dia seorang sarjana yang dibebani oleh kesombongan intelektual? Dia seorang politisi yang memiliki sejumlah kekuasaan dan tidak jarang menyalahgunakan kekuasaan tersebut? Seorang pendosa yang diremukkan oleh rasa bersalah, atau seorang pemimpin agama yang terbebani oleh harapan legalistik? Undangan itu berlaku untuk semua orang. Saya berhenti sejenak untuk 30 second 1 menit. Kita perhatikan Yesus berkomunikasi berhadapan dengan banyak pendosa. Berbeda dengan manusia yang menghadapi orang berdosa, termasuk orang tua yang melihat anak yang melakukan kesalahan, Yesus di sini melihat menitik jauh ke dalam diri orang yang berdosa tersebut yang membuat pelanggaran tersebut. Dia hanya mengatakan satu kata, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Yang dikatakan di sini, orang itu terlihat menyesal. Itulah hukuman yang terbesar. Saat kita melihat anak dihukum di sekolah, di rumah ditambah hukuman lagi. Kenapa harus double punishment? Hukuman di sekolah sudah cukup. Di rumah dihukum sekali lagi. Pada saat anak bersalah, dimarahin tanpa memberikan solusi. Anak bingung. Anak memiliki beban seperti ini. Saling menyalahkan di dalam hal ini. Aku yang benar, kalian yang lain yang salah. Legalistik. Universalitas ini menyiratkan pemahaman mendasar yang sangat mendasar banget tentang kondisi manusia, bahwa penderitaan dan kelelahan bukanlah anomali, bukan bawaan lahir, tetapi bagian intrinsik dari pengalaman duniawi yang menghantam manusia ini, badai dunia yang menghantam manusia ini. Namun meskipun undangan itu bersifat universal, penerimaan terhadap undangan ini sendiri sangat pribadi sifatnya. Dibentuk oleh keadaan dan keberadaan masing-masing individu. Ya. Keadaan putus asa misalnya. Ketika beban menjadi tidak tertahankan, orang menjadi putus asa. Kalau tidak ada orang yang peduli di dalam hal ini, menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan, tidak sering orang itu dalam keputusasaannya mengakhiri hidupnya. Siapa yang peduli menjadi tanda tanya di sini. Khotbah itu mudah, tapi melangkah jauh sampai peduli kepada orang itu dengan mengorbankan waktu ini, jam-jam yang dijalani ini, dalam waktu-waktu ke depannya. Tidak jarang setahun, 2 tahun untuk menemani, memberikan solusi kepada orang tersebut. Sampai dia berhenti memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin pendengar yang paling reseptif terhadap undangan ini adalah orang yang telah mencapai keadaan putus asa total. Seperti orang yang ingin mengakhiri hidup. Ini adalah individu yang jerih payahnya tidak membuahkan hasil. Yang bebannya menjadi tidak tertahankan lagi. Dan yang telah menghabiskan semua upaya mandiri untuk menemukan kelegaan. Banyak contoh yang kita lihat di dalam Alkitab. Semua telah diusahakan. Ke dokter, wanita mengalami beban pendarahan 12 tahun itu dalam desperate-nya, dalam keputusasaannya ini. Andai saja aku dapat menjamah ujung jumpai jubahnya, aku akan sembuh. Dia merangkak sekalipun dia tahu secara hukum Taurat itu salah. Desperate banget di dalam hal ini. Banyak orang desperate di luar di sana. Kita hanya perlu melihat dan membuka telinga untuk jeritan seperti ini. Dan pertanyaan saya, di mana gereja pada hari-hari seperti ini?
Kelelahan mereka bukan hanya kelelahan fisik, tetapi kelelahan spiritual dan emosional yang mendalam yang telah merenggut kesombongan, kemandirian, dan ilusi kendali apapun. Mereka telah lepas itu semua. Nggak ada kesombongan lagi. Aku butuh kesembuhan. Aku butuh kelegaan. Itu manusia, perempuan wanita yang mengalami perdarahan 12 tahun itu melakukan itu. Nggak ada lagi kesombongan itu di sana. Ya aku tahu, satu, sembuh. Yesus juga melihat tentang wanita yang mengalami perdarahan ini. Dia seringkali melihat dari sisi orangnya. Bukan dari sisi hukum Taurat yang sangat menekankan itu. Kamu lagi masa haid, nggak boleh mendekat. Tidak tahir. Yesus melihat di luar itu menembus itu semuanya. Dan melihat end resultnya. Yang lalu saya bicara tentang ini. Sanggupkah kita menembus melihat barier kekotoran yang ada ini seperti bayi yang kotor ini? Sanggupkah kita melihat sehingga kita melihat end resultnya bayi itu bersih, dimandikan, dicuci dengan sabun? Bisakah kita melihat hasil daripada sesuatu itu, end resultnya, desired changesnya, sehingga kita tidak menghakimi orang pada saat itu? Pertimbangkan pemungut cukai yang bernama Zakeus yang memanjat pohon demi untuk melihat Yesus. Atau wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Pertimbangkan ini. Keduanya adalah orang buangan, bukan? Terbebani oleh kutukan masyarakat dan penderitaan secara pribadi. Siapa yang peduli akan hal ini? Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Orang yang seperti ini akan meresponi ini. Usaha mereka masing-masing untuk mendapatkan penerimaan atau penyembuhan telah gagal. Ketika berhadapan dengan Yesus, keputusasaan mereka membuat mereka terbuka terhadap pesannya. Seringkali sebelum putus asa total, orang menolak. Apapun yang ditawarkan itu numpang lewat. Berbuih pun mulut berbicara, enggak diladenin. Sampai masalah ini terjadi. Bisa nggak kita berhenti sebentar, melihat terhadap tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang di sekitar kita sebagai perpanjangan. Sebagai perpanjangan tangan Tuhan, mulut Tuhan, untuk menyampaikan itu kepada kita. Jangan sampai orang seperti ini ditolak. Ketika berhadapan dengan Yesus, keputusasaan mereka membuat mereka terbuka terhadap pesan-pesannya. Apakah itu harus ditunggu sampai putus asa sedemikian rupa? Pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakatnya berusaha melihat Yesus sekilas di atas pohon. Yesus melihat akan ini isi hatinya Zakeus. Dia berhenti. Zakeus turun, aku ingin menginap di rumahmu, ingin menumpang di rumahmu. Ini empati yang terdalam, mengerti apa yang terdapat di dalam hati seorang Zakeus ini. Ya, Zakeus membuka diri, orang lain gak suka. Kok pergi ke rumah orang berdosa? Sementara wanita mengalami perdarahan 12 tahun itu, setelah menghabiskan semua uangnya untuk berobat ke dokter, hanya berusaha menyentuh ujung jubahnya. Di sini kita melihat berapa desperate-nya mereka untuk melepaskan beban yang menindih mereka untuk mendapatkan kelegaan. Huh, enak banget. Kebutuhan mendalam mereka menciptakan lahan yang subur bagi undangan ilahi untuk berakar. Dalam keadaan putus asa ini, argumen intelektual atau perdebatan teologis menjadi hal yang sekunder atau tidak penting dibandingkan dengan kebutuhan yang besar dan mendalam untuk mendapatkan kelegaan. Tadi sudah saya sampaikan. Di sini diulang lagi sekali lagi. Ya, dia mengalami pendarahan. Ya, najis berdasarkan hukum Taurat. Tapi mana lebih penting terhadap kesembuhannya? Ya, ini hari Sabat. Ya, mana lebih penting daripada untuk menyembuhkan orang yang sakit itu? Kita harus mengerti yang mana primernya di dalam hal ini. Jangan menggantungkan diri kepada hal yang sekunder dan memperbesar dengan kaca pembesar hal-hal yang tidak penting ini sehingga menimbulkan perkelahian. Bagi diri sendiri, bagi orang yang mendengarkan ini,
Cek hati kita terlebih dahulu di dalam hal ini. Jangan sampai kita menutup diri terhadap undangan seperti ini. Sampai terlambat. Janji istirahat didengar bukan sebagai konsep teologis, tetapi sebagai kemungkinan langsung dan nyata untuk pembebasan dari ketertolakan dan rasa sakit yang luar biasa. Ini penting. Anak sudah dihukum di sekolah, jangan dihukum sekali lagi di rumah. Orang ini sudah dihukum dengan penyesalannya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lihat ini, cukup. Nah, beban yang berikutnya itu adalah karena keadaan merasa benar sendiri. Aku ini sempurna, seperti narsis. The state of self-righteousness kan. The burden of perfection. No one is as perfect as me. Ini kan narsis. Standarnya bukan kita, tapi Alkitab. Berbeda sekali dengan mereka yang berputus asa. Mereka yang terbebani oleh rasa benar sendiri, merasa diri sempurna, dan sikap seperti ini sangat mempengaruhi etos kerja mereka. Dan sulit mereka untuk menerima ini, untuk datang memohon bantuan. Kecuali ditawarkan. Aku nggak akan pernah minta bantuan sampai orang menawarkan. Wih. Aku tidak akan memulai pembicaraan kecuali orang memulai berbicara dengan diriku. Wih. Orang-orang yang putus asa seringkali bekerja keras. Bukan karena terpaksa, tetapi karena keinginan untuk mendapatkan dukungan baik dari Tuhan maupun dari masyarakat. Mereka merendahkan hati mereka. Memohon uluran tangan, bantu dong aku di sini. Keadaan mereka yang terbebani bukan berasal dari penindasan eksternal, tapi berasal dari tekanan internal untuk mempertahankan citra kesempurnaan bagi orang-orang yang merasa diri sempurna seperti narsis. Mematuhi aturan secara ketat, kaum Farisi, dan terus-menerus berjuang untuk keunggulan moral yang bersifat legalistik. Bagi mereka, konsep istirahat dalam tanda petik mungkin tampak asing atau bahkan tidak diinginkan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku ingin memberi kelegaan. Kelegaan, istirahat, apaan? Mereka berpikir seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, bagi mereka konsep istirahat mungkin tampak asing atau bahkan tidak diinginkan. Karena identitas mereka seringkali dikaitkan dengan upaya berkelanjutan dan pencapaian yang mereka rasakan. Pride mereka sangat tinggi terhadap pencapaian mereka dan sering memandang rendah orang lain yang tidak selevel dengan mereka. Apakah mereka selevel dengan Yesus? Yesus yang begitu tingginya merendahkan diri menjadi manusia. Lahir di kandang domba, bahkan mati di antara kedua penjahat. Dia nggak punya tentara, tapi dia dapat menundukkan dunia. Orang Farisi dan Saduki, pemimpin agama terkemuka pada zaman Yesus, seringkali mencontohkan keadaan ini kan. Mereka dengan cermat menaati hukum Taurat, berpuasa secara teratur, dan berdoa di depan umum agar dilihat orang. Dengan keyakinan bahwa tindakan mereka akan mendatangkan kebenaran bagi diri mereka. Kalian harus seperti kami dong, orang Farisi dan orang Saduki ahli Taurat. Namun Yesus sering menggambarkan mereka sebagai orang yang terbebani oleh tradisi yang mereka junjung tinggi, yang menciptakan beban berat bagi orang lain. Matius 23 ayat 4. Yesus mengatakan, kalian melakukan tradisi firman Tuhan, kewajiban yang Allah berikan kepada kalian, kalian abaikan. Kalian hanya mendekat kepada Tuhan dengan bibir, hati kalian jauh. Munafik, kata Tuhan Yesus kepada mereka. Kerja keras dalam tanda petik mereka orang-orang Farisi ini adalah kinerja yang konstan dan keadaan mereka yang berbeban berat dalam tanda petik yang mereka tidak kenal adalah kecemasan dan kegagalan. Bagaimana kalau Yesus lebih berhasil dari kita?
Yesus menyembuhkan mata orang yang lahir buta, menunjukkan dia Mesias. Kita nggak mau akui ini karena kalau diakui kita harus mengakui dia Mesias. Ini mengancam organisasi kita orang Farisi, kan begitu. Kecemasan mereka adalah akan kegagalan, kesombongan atas keberhasilan yang mereka rasakan dan ketidakmampuan untuk benar-benar terhubung dengan Tuhan atau orang lain karena sikap menghakimi mereka. Lihat orang-orang ini Tuhan tidak seperti kami. Kami dong berpuasa. Mereka ini bagi para pendengar dari kelompok seperti itu, undangan marilah kepadaku menyiratkan penyerahan kebenaran yang mereka ciptakan sendiri. Pengakuan bahwa upaya mereka tidak cukup dan kemauan untuk menerima kasih karunia yang dianugerahkan daripada berusaha mendapatkannya. Ini bisa menjadi perubahan yang sangat menantang bagi kehidupan mereka. Karena hal itu mengharuskan pembongkaran aspek inti dari identitas mereka dan mengakui kebutuhan akan sesuatu yang mereka yakini telah mereka miliki padahal tidak atau dapat mereka capai sendiri. Kalau keselamatan dapat dicapai sendiri, percuma Yesus datang ke dunia ini. Nggak mungkin. Apakah mereka harus menyerahkan dalam tanda petik kebenaran mereka ini? Kami sudah benar kok. Nggak perlu menambah kebenaran yang kami miliki. Pada Yesus mengatakan bahwa dialah kebenaran itu. Kesempurnaan itu sendiri. Tidak ada satu titik kesalahan pun yang terdapat pada dia. Dia menantang beberapa kali. Tunjukkan satu kesalahan saja yang aku perbuat. Tidak ada satu orang Farisi, ahli Taurat pun yang dapat membuktikan. Pontius Pilatus pun tidak pernah dapat membuktikan kesalahan Yesus. Karena dia perfect. Istirahat yang ditawarkan bukan sekedar perhentian atau berhenti kerja secara fisik, tetapi pembebasan dari beban berat, pembenaran diri bagi orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini. Nah, kemudian beban berikutnya apa yang kita lihat dari pihak pendengar ini kembali? Keadaan skeptisisme intelektual menimbulkan beban keraguan karena mereka sekarang bekerja bukan dengan iman lagi, tapi segala sesuatu dicoba dianalisa. Karena itu saya selalu mengemukakan, mengingatkan, saya tidak pernah, saya ulang, tidak pernah memandang Alkitab dari sisi psikologi. Tapi saya memandang psikologi dari sisi Alkitab. Karena psikologi adalah sains. Bisa berubah. Tidak 100% benar. Tapi Alkitab bukan sains 100% benar. Sekalipun dapat dilihat dari sisi sains dan dibuktikan kebenarannya. Keadaan penting yang lain dari pendengar atau kita yang menerima undangan ini adalah skeptisisme intelektual. Orang mencoba menolak dan mencoba mengolahnya, menganalisisnya dari sisi intelektual yang terbatas. Orang-orang ini mungkin terbebani oleh keraguan, mempertanyakan kebenaran undangan ilahi atau kemanjuran istirahat rohani. Kerja dalam tanda petik mereka mungkin melibatkan penyelidikan intelektual yang tidak berujung, mencari bukti empiris atau membedah konsep-konsep teologis dengan lensa kritis. Seringkali sinis bawaannya. Itu yang terlihat waktu Yesus di kayu salib, orang Farisi ini dan para imam ini. Orang lain engkau tolong. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Turun dong, bebaskan dirimu. Baru kami percaya. Paling tidak mereka mengakui orang lain ditolong. Kecuali diri mereka yang tidak mengizinkan untuk ditolong. Mereka mati dalam kesombongan dan dalam pride mereka. Untuk mengakui Yesus itu adalah Mesias. Sinis. Keadaan mereka yang terbebani adalah beban pertanyaan yang tidak terjawab. Ketidakkonsistenan logis dan keengganan untuk menerima apapun yang tidak dapat dijelaskan secara rasional atau diverifikasi secara ilmiah. Bagaimana air dapat berubah menjadi anggur? Susunan kimianya pun berubah. Apanya yang mau diselidiki di sana kecuali diterima secara iman? Tidak semua orang yang hadir dalam pesta pernikahan di Kana itu mengetahui perubahan air menjadi anggur. Kecuali beberapa orang pelayan yang disuruh memasukkan air ke dalam
Kendi-kendi batu itu berjumlah lebih kurang 180 liter. 150 sampai 180 liter. Dan Maria, ibu yang melahirkan Yesus, mengetahui. Dan pelayan itu heran. Cedokkan air itu dan bawa kepada pemimpin pesta. Dia tahu itu air, dicedok, diberikan. Saat itu air berubah menjadi anggur. Tidak semua orang mengerti akan hal ini. Bagaimana cara mau menyelidiki secara empiris. Selain menerimanya. Dengan iman melalui perendahan diri. Merendahkan diri kita. Mengakui dia Tuhan. Bagi mereka yang skeptis secara intelektual, undangan marilah kepadaku dapat menemui penolakan. Mereka mungkin berusaha memahami bagaimana istirahat diberikan. Mereka coba menganalisa apa mekanismenya. Atau mengapa tawaran istirahat seperti ini harus kami percayai. Kenapa? Why? Ini letak kesombongan itu sendiri. Pikiran mereka terus bekerja, menganalisis dan membedah, sehingga sulit untuk sekedar datang dengan iman. Iman itu berbeda dengan pikiran percaya dalam pikiran yang bersifat science, knowledge. Percaya dengan hati itulah iman. Percaya dengan pikiran bukan. Mari kita selidiki dengan ilmu pengetahuan. Itu bukan iman. Namun bahkan bagi orang yang skeptis, beban keraguan itu sendiri bisa menjadi sangat berat. Pengejaran kepastian yang tidak kenal lelah, ketidakmampuan untuk menemukan jawaban akhir melalui akal sehat, dan kekosongan eksistensial yang dapat menyertai pandangan dunia yang murni materialistis dapat menyebabkan jenis kelelahan yang sangat berbeda di dalam hal ini. Ketika kerja intelektual menjadi sangat melelahkan dan beban ketidakpastian menjadi tidak tertahankan, bahkan orang yang skeptis mungkin menemukan diri mereka terbuka terhadap jenis kebenaran yang berbeda. Meditasi di kuburan dan sebagainya. Menganggap kelegaan di sana. Kebenaran yang melampaui logika murni dan menarik kebutuhan manusia yang lebih dalam akan makna dan kedamaian yang sebenarnya yang hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus ini diabaikan. Istirahat yang ditawarkan di sini bukanlah penghentian pikiran, bukan, tetapi pembebasan dari beban kebutuhan untuk memahami segalanya sebelum mengalami apapun. Bebaskan diri kita dari itu. Undangan ini adalah undangan untuk percaya. Bahkan dalam menghadapi pertanyaan yang tidak terjawab. Karena pikiran kita ini terbatas untuk dapat mengerti pikiran Allah yang melampaui batas kemampuan manusia. Kemudian kita akan melihat lagi beban berikutnya. Kondisi duka dan trauma menimbulkan beban hati yang hancur, hati yang patah. The state of grief and trauma, the burden of the broken heart, terbeban. Mungkin pendengar yang paling tersentuh adalah mereka yang terbebani oleh duka dan trauma, penuh dengan penolakan, penuh dengan kekejian, kekejaman, bertumbuh sebagai anak menjadi dewasa, masuk ke dalam pernikahan, mengalami penyiksaan kembali. Kerja keras mereka adalah proses yang menyakitkan untuk mengatasi kehilangan, mengatasi rasa sakit, emosional, dan mencoba membangun kembali kehidupan yang hancur. Kondisi mereka yang berbeban berat adalah beban kesedihan yang menghancurkan. Bayang-bayang luka masa lalu yang masih jelas terlihat, masih ada. Dan rasa hampa yang mendalam, yang dapat menyertai penderitaan yang mendalam. Bagi orang-orang ini, janji istirahat berbicara tentang kerinduan yang mendalam akan penyembuhan dan penghiburan yang melampaui kelelahan fisik atau mental mereka. Bebas
Mereka mendapatkan kelegaan, diangkat beban mereka. Seringkali kita mendengar plong istilah bahasa Indonesia. Undangan marilah kepadaku bagi mereka orang-orang yang tertolak dan berbeban berat ini yang mengalami apa trauma dan luka-luka penolakan, kekejian dan semuanya itu KDRT. Bagi mereka yang terluka atau trauma adalah undangan untuk membawa kehancuran mereka. Mereka diundang, marilah kepadaku. Artinya bawalah kemari air matamu, kehancuran hatimu, rasa sakitmu yang mendalam yang terdapat dalam hatimu, bawa kemari. Aku peduli, kata Tuhan Yesus. Itu adalah janji bahwa mereka tidak harus menanggung beban mereka sendirian. Tidak jarang juga mereka mengalihkan kepada sesuatu yang lain. Ya sudah seperti itu mau diapakan. No, put boundaries. Istirahat yang ditawarkan bukanlah melupakan rasa sakit. Tidak. Tetapi mengubah rasa sakit itu menjadi sembuh. Sebuah proses untuk menemukan kenyamanan, kedamaian, dan bahkan harapan di tengah kehancuran. Melalui proses kesembuhan itu sakit, tapi lebih sakit lagi jika dibiarkan tanpa mengalami kesembuhan dalam tahun-tahun mendatang. Apalagi kalau mengabaikannya. Seakan-akan tidak pernah ada denial. Ya sudah begitu mau diapakan lagi. Bukan. Sebagai pendengar, engkau wajib membuat perubahan-perubahan ini dengan menempatkan boundaries, berdoa dan datang dan berbicara. Menempatkan batasan ini sehingga perubahan-perubahan dapat terjadi. Kondisi ini membutuhkan kerentanan yang sangat besar. Karena itu berarti mengungkap luka yang terdalam. Namun justru kerentanan inilah yang membuka pintu menuju penghiburan ilahi. Ketenangan ditemukan dalam pelukan. Kehadiran yang penuh kasih sayang. Dalam keyakinan bahwa seseorang dilihat, dipahami, dan dicintai. Bahkan di saat-saat tergelap mereka. Ketenangan ini memungkinkan untuk berduka. Marta bertemu secara langsung dengan Yesus pada saat Lazarus meninggal. Dia dapat berbicara secara pribadi untuk melepaskan dirinya dari keterlukaan yang ada akibat meninggalnya saudaranya bernama Lazarus ini. Ketenangan ini memungkinkan dia untuk berduka, tetapi juga untuk menerima penyembuhan. Pada akhirnya kemungkinan kehidupannya yang diperbaharui. Sehingga mengerti lebih lanjut lagi. Kalau dari sisi Marta kita melihat, sebelumnya dia belum pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati. Sehingga ia berkata, ya aku tahu engkau membangkitkan orang mati pada zaman akhir. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup saat ini. At will. Sehingga setelah Lazarus dibangkitkan, dia belajar dari sisi lain untuk mengerti kekurangannya dan memperbaiki imannya bertumbuh melalui ini. Keadaan apatis merupakan beban, ketidakpedulian, beban kosong. Beban kekosongan ini menghantui hidup mereka. Burden of emptiness ini. Keadaan apatis atau ketidakpedulian merupakan keadaan pendengar yang sangat menantang. Orang-orang ini mungkin tidak menganggap diri mereka bekerja keras atau berbeban berat dalam pengertian konvensional. Beban mereka seringkali berupa kekosongan yang mendalam, kurangnya tujuan atau rasa beban atau rasa bosan yang menyebar luas. Kerja keras mereka mungkin merupakan keberadaan yang lesu, tanpa gairah atau makna, dan keadaan beban berat mereka adalah beban kekosongan eksistensial. Hati mereka kosong, mereka nggak ada punya arah, nggak punya tujuan. Mereka ngelantur di dalam kehidupan ini, menjalani pekerjaan hari lepas hari, berada di kantor hari lepas hari, tanpa mengerti. Karena menghadapi tekanan dan tidak mendapatkan emotional support dari orang di sekitarnya. Kosong. Dan yet orang-orang seperti ini juga dapat menolak bantuan yang diulurkan. Bagi mereka undangan marilah kepadaku untuk beristirahat mungkin tampak tidak relevan. Karena mereka bahkan mungkin tidak menyadari kelelahan mereka sendiri atau kebutuhan mereka untuk beristirahat dari sisi emosional, spiritual. Nggak rasa. Sehingga orang pun yang datang di sekitarnya ini menawarkan hal ini,
ditampik. Seringkali ini terjadi. Berbeda dengan mereka yang terluka. Mereka sibuk bekerja dengan usaha mereka untuk mencampakkan sampah-sampah keterlukaan ini. Untuk mencampakkan racun-racun ini. Mereka berjuang sampai mereka lelah dan datang kepada Yesus. Menjangkau orang yang apatis sebaliknya membutuhkan pendekatan yang berbeda. Undangan marilah kepadaku harus menembus cangkang ketidakpedulian mereka yang mengeras. Seringkali dengan menunjukkan kekosongan mendalam yang menyertai keadaan mereka saat ini. Kosong banget, terlihat. Kadang-kadang dari waktu ke waktu saya lihat orang ini kosong banget. And yet masih menolak. Istirahat yang ditawarkan bukan sekedar pelepasan dari beban, tetapi pengisian kekosongan dengan Spirit of God, penemuan tujuan, dan penyulutan kembali semangat yang ada. Ini membutuhkan waktu dan sangat berlarut-larut. Karena mereka sudah terbiasa dengan kekosongan itu. Dan mereka nggak menyadari di dalam hal ini. Menolak pikiran mereka sibuk dengan apa yang benar menurut pengertian mereka sendiri. Sementara support tidak didapatkan, yang didapatkan itu adalah pencetusan-pencetusan yang berbalik dari keadaan empati yang sebenarnya yang ditawarkan dalam sifat apati. Mereka nggak sadar akan hal ini. Undangan ilahi dalam konteks ini bertindak sebagai bisikan lembut, panggilan terus-menerus yang secara bertahap mengikis dinding apatis, meningkatkan rasa lapar yang mendasarinya akan makna dan hubungan. Membutuhkan waktu, menawarkan ini lagi dan lagi. Perlu kerendahan hati. Kalau sebagai manusia kita tidak mempunyai kerendahan hati dan pride kita bekerja, kita berhenti dan tidak akan menawarkan kali kedua dan kali ketiganya. Tapi jika kepedulian ini mengatasi segala yang lain, tetap aja datang menawarkan ini kepada orang-orang ini. Karena apa? Karena empati, belas kasihan, melihat kekosongan ini jelas terlihat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Keadaan pencarian spiritual menjadi beban bagi mereka. Beban kerinduan yang tidak terpenuhi. Akhirnya ada juga orang-orang yang sedang dalam keadaan pencarian spiritual secara aktif. Mereka menyadari rasa lapar yang lebih dalam di dalam diri mereka. Kerinduan akan sesuatu di luar dunia material. Tetapi belum mendapatkan sumber yang benar itu. Aku nggak tahu, ada sesuatu yang kosong. Aku ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang ada secara material. Tapi aku nggak tahu di mana mendapatkannya. Kerja keras mereka adalah penjelajahan yang sungguh-sungguh terhadap berbagai filosofi, agama, dan atau praktek spiritual yang seringkali berujung pada frustrasi dan pencarian yang berkelanjutan. Di mana orang-orang yang betul-betul mengerti ini dapat berkorban untuk menunjukkan jalan kebenaran satu-satunya di dalam Yesus ini. Nggak apa-apa lah nanti saat dan waktunya. Yang lazim kita dengar sebagai penolakan. Keadaan yang mereka yang berbeban berat adalah beban kerinduan yang tidak terpenuhi, kelelahan karena mencari tanpa menemukan, dan kerinduan akan rumah spiritual yang definitif. Dan seringkali ini berubah, khususnya kita lihat di Amerika di sini. Konteks pencarian Tuhan dalam arti Alkitab itu sendiri seringkali berubah. Bagi para pendengar dalam kelompok ini, undangan marilah kepadaku sangat sesuai dengan pencarian mereka saat ini. Undangan ini menawarkan jalan langsung, pertemuan pribadi dengan sumber ketenangan yang selama ini mereka cari dan sangat dambakan. Tantangan bagi mereka terletak pada pemahaman keaslian undangan di tengah banyak klaim yang saling bersaing. Banyak kan undangan bahwa ini agama yang terpenting, ini agama terpenting. Yesus tidak pernah membawa agama. Dia membawa sebuah relationship yang baik untuk memulihkan keadaan orang-orang ini dari dosa yang ditolak untuk masuk ke neraka, dipulihkan melalui pengampunan dosa, dihubungkan dengan Allah Bapa itu sendiri. Keheningan yang ditawarkan adalah penghentian perjalanan spiritual yang tak kenal lelah. Penemuan rumah sejati bagi jiwa yang lelah. Dan pemenuhan kerinduan yang terdalam mereka sendiri. Lega setelah minum air kehidupan ini.
Ini adalah istirahat yang membawa kejelasan, yang memberikan tujuan dan rasa memiliki yang mendalam. Dan saya ingin menyimpulkan, memberikan summary dari apa yang kita bahas minggu pagi ini. Undangan ilahi, marilah kepadaku semua, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Kita telah membahas itu dari sisi pendengar dan kelegaan seperti apa. Adalah bukti belas kasih dan pengertian yang tidak terbatas yang berasal dari Allah itu sendiri, ilahi. Kekuatannya tidak hanya terletak pada janji yang diberikannya, tetapi juga pada pengakuannya yang mendalam terhadap berbagai kondisi manusia yang membuat janji tersebut penting. Empati, kepedulian, dengan berfokus pada kondisi pendengar. Kita sebagai pendengar, fokus Tuhan Yesus pada kondisi kita ini. Maka timbullah undangan universal ini tadi. Jadi dengan berfokus pada kondisi pendengar, kita mengungkap sifat penderitaan manusia yang beraneka ragam dan cara-cara yang disesuaikan di mana undangan universal ini dapat diterima yang telah kita bahas tadi secara rinci. Dari mereka yang putus asa mencari kelegaan segera. Mereka putus asa ingin bunuh diri, ingin mencari kelegaan sekarang juga, detik ini juga. Hingga mereka yang merasa benar sendiri, self-righteous, berpegang teguh pada usaha mereka sendiri. Dan mereka yang skeptis secara intelektual, yang terbebani oleh keraguan, hingga mereka yang dilanda kesedihan dan membawa duka lara yang sangat besar. Dan dari mereka yang apatis, yang tersesat dalam kehampaan, kekosongan, hingga pencarian spiritual yang mendambakan kebenaran. Keadaan unik setiap individu membentuk kapasitas mereka untuk mendengar dan menanggapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah kejeniusan daripada undangan universal ini. Istirahat yang ditawarkan juga memiliki banyak segi, tergantung daripada kondisi dan keadaan si pendengar ini tadi yang telah kita bahas. Ya, terbebas dari rasa sakit, baik fisik maupun emosional, terbebas dari beban berat yang kita buat sendiri, kita yang mengada-ngada, kedamaian di tengah ketidakpastian, penyembuhan bagi hati yang terluka, tujuan bagi kehidupan yang hampa, dan kepuasan bagi jiwa yang resah dan gelisah. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, undangan tersebut melampaui keadaan eksternal dan berbicara kepada kebutuhan terdalam jiwa manusia. Itu adalah panggilan untuk berserah diri. Tanpa berserah diri, kita nggak akan dapat menerima undangan itu. Untuk percaya dan untuk menerima anugerah yang tidak dapat diperoleh dengan usaha. Keselamatan tidak dapat diperoleh dengan usaha. Terlepas dari beban tersebut atau keadaan pendengar, janjinya tetap konstan. Istirahat sejati tersedia bagi semua orang yang bersedia datang dan menerima undangan tersebut. Itu adalah istirahat yang menyegarkan, bukan hanya tubuh dan pikiran, tetapi juga hakikat keberadaan seseorang. Menawarkan kedamaian yang mendalam dan abadi di dunia yang terus-menerus dibebani oleh pekerjaan dan beban berat. Dan akhirnya, damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia itu yang berkelanjutan dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus, terlepas daripada beban dosa yang telah dibayarkan olehnya di kayu salib. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hati pribadi lepas pribadi, sehingga bagi setiap orang yang terbeban berat mau membuka hati mereka menerima undangan tersebut, dan secara aktif dan proaktif, bukan sesekali, tapi secara aktif dan proaktif, secara konsisten dengan disiplin yang tinggi, membuat perubahan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati agar namanya dipermuliakan. Terpuji engkau Tuhan, dan biarlah kami membuka lembaran waktu kami ini dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan menerima berkat berkata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Rili dari Los Angeles, mohon diri. Shalom.